mudanya Tuhan, selamat datang di another episode of PDKes, podcast Persekutuan Doa Universitas Gunadarma. Tempat di mana kita bakal ngobrol santai tapi tetap dibalut dengan firman Tuhan. Bersama aku Kezia Kristen Dan aku John Hendrik selaku host kalian hari ini. Bersama salah satu narasumber kita, abang kita, ini dia Bang Gustaf. Thank you guys. Tentua, welcome to another Thank you. episode di PDKes. Thank you Selamat for datang, inviting Abang. me, teman-teman. Kira-kira gimana Bang kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tegang banget John, santai John. Ya, jadi kayak cukup nervous karena tamunya narasumber satu ini adalah Salah satu abang kita yang Salah satu kita abang-abangan. agak respect gitu ya. ya Respect. Respect dan abangku gitu loh. udah ya langsung ya. Langsung Dan ya dragging pertama. Oke. ya kayak Apa perlu ku ajarin dulu ya caranya? Oke. Oke kak, oke aku nanya dulu nih kabar kakak gimana, kakak sehat? Sehat-sehat Keja, John sehat. Kabar keluarga kakak sehat? Sehat semuanya, istriku sehat, keluarga semuanya sehat. Papa mama kakak sehat? Sehat, nggak kena banjir, aman. Karena kan beberapa berita jauh ini kan Betul. masih banjir semua ya. Betul. Jadi puji Tuhan semuanya yang kebanjiran Tuhan selamatkan pokoknya lah ya. Amin. anyway, buat yang belum kenal Bang Gusa mungkin boleh perkenalan diri dulu. Oh. Siapa Iya. sih abang ini? Selaku apa sih abang Kenapa ini? sih bisa dibilang kita respect Iya. abangku gitu? Kalian terlalu berlebihan. Oke, aku alumni Gunadarma tentunya, terus juga melayani di Gunadarma dari 2015 sampai 2023 ya, John. 2 tahun Oke, lalu. 23, benar. Tapi berarti kakak masuk Gundar? 2014, aku angkatan 2014 teknik industri. Oh. Teknik industri. Melayani di Gunadarma dari Depok, area Depok, terus di bidang apa ya, perlengkapan dulu. Terus dipercaya lagi Tuhan untuk jadi wakil pemimpin. Oh, Korea ya? Depok, gabung dengan wakil pemimpin, setelah itu jadi pembina. Oke, berarti pembina abang berapa tahun ya? Untuk melayani Waduh. sebagai pembina? Dari 2000 berapa ya? 2018 kayaknya. 18 aku lulus 2018-19 sampai 2023. Pokoknya total ada 10 tahunan lah aku di PD. Tapi berarti langsung gitu dari jadi PP lulus langsung jadi pembina atau ada Iya, langsung, breaknya? langsung. Oh, langsung. Oke. Berarti Bang Gustaf kira-kira kalau kita boleh tahu sedikit latar belakang keluarganya tuh gimana sih Bang Gustaf? Saya sebenarnya dari Avengers ya, teman. Yang mana tuh? Nanti terlalu banyak bercanda. Ya, background keluarga aku ya. Bokap, nyokap atau papa mama, teman-teman. Terserah kakak, kakak Bokap, nyamannya ya. gimana? Bokap, Papa nyokap, mama banyak, itu terserah. Papa mama itu papa Kristen tapi Oke. mama Muslim. Mereka nikah, akhirnya lahirlah di anak pertama dan anak kedua itu kita masih kayaknya abangku masih Muslim dan aku itu juga Muslim, tapi yang jelas secara apa ya, akte dan lain-lain sih abang ya. Kalau aku tuh karena masih ada nenek, jadi bokap kan papa kan ngikut juga dulu waktu itu Oke. ketika nikah sama mama ya ngikut lah karena udah di apa sih namanya, login, bahasa anak sekarang login. Oke, Cuman loginnya login buat nikah Ijab. aja. Oh. Nah setelah itu ya bokap nyokap ngejalanin kehidupan pernikahannya seperti biasa. Bokap juga nggak yang sholat, nggak yang gimana, ya tapi tetap ke gereja. Oh, Along gitu. the way 2015 lah. 2015 itu pertama kalinya mengalami perjalanan dengan Tuhan lah. Di situ baru dibaptis. Kalau dibaptis katekisasi pernah, tapi ikut-ikutan aja. Oh, Tapi FOMO, yang- FOMO bahasa sekarang. Agak terlalu ekstrim ya. Orang pada baptis ikut deh. Gitu ya. Ya mungkin ya. Ada baptis. Ya baptis kan, baptisan itu kan artinya sebagai lambang pertobatan kan ya. Pada Iya. situ gue nggak ngerti. Emang gue harus baptis ya? Esensinya. Iya, nggak ngerti apa-apa. Jadi ketika ya gue masih sholat juga pada saat itu. Oh. Tapi secara keimanan gue yang mana masih bias tuh, masih nggak kayak sholat apa segala macam tuh SMP SMA. Kayaknya tentatif ya. Kalau boleh tahu umur berapa itu Bang? Apa nih? Yang pas abang nyatakan untuk baptis. 2015 gue umur berapa ya? Sekarang 30. 2015 itu berarti waktu kakak udah kuliah, udah Udah kuliah, pede, kuliah, udah pede. kuliah. Pokoknya pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu 2015 di GB Kamboja. Gitu. Di GB Kamboja itu Oh. pertama kali akhirnya sebenarnya triggernya nah gitu langsung masuk ke iya. materinya. Oh, gitu. Gitu. Keren ya. Ini dia nih narasumber yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya kalau kata firman Tuhan mengatakan ketika satu orang bertobat sisi rumah diselamatkan, betul ya, Betul. amin.
Nah, gitu caranya. Jadi siapa di rumah kakak yang Pertama, diselamatkan? of course mamaku. Cuman mama Hmm. tuh ya maksudnya tidak kita tuh nggak papa mama tuh nggak pernah maksa untuk Kamu harus yang ini, kamu harus kamu itu. harus ini harus ini. Ya cuman gereja gitu. Cuman kita kan ya punya kebebasan sendiri ya. Karena Iya. pada situ masih ada nenek. Jadi kita cukup Nenek yang kakak apa? muslim karena kan dari mama. Oh, oke. Ini menarik Nah, nih, tadi kalau sempat dibahas tentang parenting di keluarga abang gimana sih? Apalagi yang ku tahu kan abang orang timur ya. ya papa Ambon, mama Betawi. Iya, Nah, itu jadi Oh, gimana tuh? Betawi. 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 Lah gue Betawi banget, buset. Buset deh. Iya, sama-sama keras, tapi mereka tuh keras zaman dulu mungkin ya beda sama sekarang. Kalau parenting keras, papa tuh mukul gesper itu biasa lah. Hmm. Gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu, pertama mama Mm-mm. yang masuk Kristen. Ya kalau dalam perjalanannya mama, dia didatangin mimpi. Kalau penasaran nanti undang mamaku aja ke sini. Menarik. Shout out untuk Abis, mamanya Bang Gustaf. abis itu 2014-15, aku tuh memang suka baca, suka comparing another religion gitu loh, kayak mana Oke. sih? Karena kan find the truth ya. Iya. Eh pada akhirnya aku menyadari untuk lahir sebagai Kristen itu anugerah, tapi memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu next level. Nah, Keren makanya banget. untuk di 2015 itu pertama abangku yang masuk bener-bener firm bahwa dia tuh oke gue ikut Kristus gitu. Jadi Oke. 2014-an lah, 14-13-an. Habis itu dia ajak aku karena dia tahu aku tuh suka comparing religion gitu. Dia bawa lah ke satu organisasi. Di situ aku dapat gereja, dapat persekutuan dan Organisasi atau komunitas? komunitas, sorry. Oke. Komunitas lah ya yang cukup ekstrim banget lah. Cuma udah nggak ada juga. Oke. Baru aku mau Di- nanya apa namanya. Jangan, itu cukup Oke. ekstrim. Kayaknya ntar nggak tayang di Kuat sini. kita kayaknya. Oke deh. Nah itu comparing religion gini, itu agak menyimpang juga. Tapi justru dalam hal yang menyimpang pun Tuhan kasih sebuah kebenaran ke aku. Sampai akhirnya aku pertama kali yang gereja-gereja tepuk tangan. Kayak, Karismatik maksudnya. karismatik gitu ya. Gitu. Iya. Karena kan basically kan aku GPIB, Iya. papa mama Oke. GPIB. Nah di situ satu lagu yang bener-bener dari awal sampai akhir tuh cuma nangis doang kerjanya. Itu Lagu lagunya apa? Grazia Epifania, sampai akhir ku menutup mata, yang itu tuh. Iya Hmm. sih. Jadi dari awal sampai akhir sampai selesai hari itu Minggu nangis terus keingetan. Nah di situ ada satu ayat keluar, Wahyu 3 ayat 11. Mau kita buka? Ada di sini teman-teman Wahyu 3. Wahyu Ya, 3 ayat pertahankan 11. apa yang ada padamu. Kayak gitulah, aku lupa juga sih. Kita mau buka. Nanti di sini aja teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Itu awal mula aku akhirnya kenal Kristus dan memilih memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Gitu, John, Hmm. Kezia. Tapi berarti waktu kakak, itu kan kakak bilang kakak 2015 kan? Berarti Berarti lah. Iya, berarti waktu kakak udah pilih Yesus sebagai Tuhan, abis itu langsung kakak melayani di PD gitu? Atau Iya, kakak melayani dulu, Baru baru kenal Yesus? Oh, kalau pelayanan komsel gitu-gitu udah di GBI Kamboja lah. Itu gereja pertama kalinya aku benar-benar berkomunitas tuh di sana. Dengan Tapi Iya. status agamanya masih Islam atau pada saat itu ya masih tentatif tadi. oke. Oh enggak, maksudnya berarti jatuhnya itu kakak berpindah agama atau? Iya, Nggak nggak sih? tahu ya pada situ karena Masih memang abu-abu lah ya. masih abu-abu, masih menemukan mana nih agama yang benar. Oh gitu. Ya simpelnya kan gini, keimanan itu kan menurutku abstrak ya sampai kita menemukan bahwa ini firm buat gua gitu. Jadi Iya. pada saat perjalanan itu mama papaku beda keyakinan dan kita tuh nggak punya landasan yang pasti bahwa mungkin teman-teman di sana ketika lahir lo udah tahu bahwa kebenarannya Kristen gitu. Tapi aku nggak menemukan di dalam keluargaku itu mana karena culture-nya kan crossing banget nih. Iya. Ya ini mana kalau kita lebaran sholat Id, bahkan aku pernah beberapa tahun tinggal di Depok sama bude pakdeku ya sholat. Sholat Gitu. biasa aja Sholat lima biasa waktu. aja segala macam, jadi diajarin sholat Isya sampai segala macam biasa. Jadi itu untuk menyatakan bahwa ini agama menjadi kebenaran ya bingung. Jadi kalau pertanyaannya pada situ posisi di mana nggak ngerti. Mungkin kalau yang zaman sekarang dibilang agnostik ya, dia percaya Iya. Tuhan bahwa dia percaya Tuhan tapi nggak punya agama yang Nggak tahu agama yang mana, tapi Tuhan ada, dia tahu Tuhan ada gitu. sampai di titik di 2015 itu. 2015. Dan kira-kira siapa sih sosok inspirasi yang bikin kayak kayaknya gue memutuskan untuk masuk Kristen karena orang ini? Kalau keputusan iman nggak ada sih. Itu pure bahwa Pure. memang itu Diri sendiri. perjumpaan dengan Tuhan yang karena Tuhan yang panggil aja ya.
Wis meninggal Oh, atau gimana? maksudnya Enggak, tatap maksudnya gitu. tapi ini mungkin pertama kalinya oke minum. Tapi ini Kakak jangan pertama kayak gitu, Kak. Aku mau kesedek terus. kalian ngapain Min? Tiba-tiba barengan gitu. Iya, aku nggak tahu. Bingung mau ngapain. Oke, back to the topic. Oke, jadi pertama-tama, iya. Oh iya. Mungkin ini pengalaman pertama aku bener-bener kayak apa ya, perjalanan spiritual yang bener-bener susah dijelaskan kali ya. Karena pada saat lagu itu terngiang, itu ada bukan suara ya, tapi di mungkin pada saat itu sih audible. Tapi Perasaan. impresi lah mungkin ya. Iya. Kalau mungkin bahasa anak zaman sekarang itu impresi di hati. Ada suara di impresi itu sampai kapan? Kayak di ngomong sama gue tuh sampai kapan. Oke. Jadi pas ketika sampai akhir, L biasa tuh kan kalau di GB, oh mari kita nyatakan gitu-gitu. Nah itu gue cuma Terus nangis. gimana gitu? Lu mau pakai cara gue ya? Jangan dong. Nah abis itu Sorry. ada kata itu sampai kapan. Nah kan gue sampai kapan apa? Abis itu bener tuh kayak di kepala gue tuh kayak film Iya. semua kerusakan apapun masa muda gue yang, waduh. Di rewind lah ya. Kayak di betul, kayak di rewind. Satu aja. Satu apaan? Kenakalan masa muda. Kayaknya nggak menarik ya ada gitu. Back. Ya yang standar kayak ini ya. Ya aku nggak tahu sih. Maling warung gue gitu. Oh iya. Maling warung. Parah banget ih. Mau yang lebih parah lagi. Ya itu Lanjut, pokoknya itu. ya, Jadi ya. kayak di rewind semua kenakalan yang ada di kepala kalian itu ter-rewind kayak. Abis itu baru gue nyadar kayak sampai kapan. Dia itu Wahyu 3:11 teman-teman bisa lihat tuh, jangan mengambil apa aku lupa deh, kalau udah lama juga nih nggak keinget ke ayat itu. Sampai kapan di situ bahwa kayak Tuhan mau ngomong sampai kapan nih lu hidup dengan hal-hal kayak gini. Oke. Nah itu ke rewind tuh semuanya, makanya nangis gitu aja kayak kehidupanku yang dulu kayak rusak banget ya, kayak akhirnya di situ bener-bener yang kerasa bahwa oh ini Tuhan. Cuman masih pertanyaan tuh kayak, makanya tadi aku bilang iman itu abstrak, kayak gue belum bisa nangkep secara keseluruhan nih apa gitu loh. Mungkin ada di kepala cuman nggak bisa Iya kayak keluarinnya gitu ya. apa Tapi sih? pada saat itu kakak tahu itu suara Tuhan atau enggak? Atau kayak Masih cuma belum ngerti kayaknya apa. delusional gue aja nih gitu. Iya mungkin kalau zaman perasaan-perasaan gue sekarang doang nih, bilangnya gitu. kayak gue kena mental health ya gitu. Sedap. Tapi pada saat itu rasanya sedih dan nyaman. Oh, Seperti bukan dihakimi, seperti dimarahin sama bapak yang kita sayang. Jadi Oke. kayak kehangatan itu masuk tapi tidak menghakimi. Marahnya dengan kasih mungkin ya. Gue nggak ngerti, tapi perasaan di gue pada saat itu kayak gitu. Jadi akhirnya ya ngobrol lah sama abang sampai akhirnya di Januari itu baptis. Memutuskan untuk baptis di Januari 2015. 2015. Oke. Berarti kalau ngomongin baptis berarti di GBI Kamboja. GB Kamboja. Oke. Keroya. Keren. Tapi pada saat itu aku mau tanya, balik lagi ke papa kakak. Kan tadi kakak bilang kalau papanya kakak itu akhirnya pindah agama untuk Oh ya. data nikah atau pemerintahan aja kan. Iya. Maksudnya tapi Sipil. sampai saat ini dia masih muslim atau enggak? Enggak lah, semuanya udah Kristen. Semua Kristen. Semuanya Kristen. Sebenarnya makanya. semuanya udah pindah. Udah semua Even pindah. adik-adik abang? Semua. Wah, adekku mah lahir udah Kristen. Oh, kakak berapa bersaudara? 3, aku anak kedua. 3. Oh. Jadi secara administrasi pindah Hmm. bapakku, habis itu ya udah balik lagi kayak ke Kristen, tapi kan secara administrasi masih Muslim. Iya. Nah sampai di satu titik mamaku minta baptis. Nah otomatis kan papa kan udah asyhadu. Nah baru jadi mereka dibaptis lagi bareng-bareng Oh. di Tiberias pada saat itu. Oh. Jadi mereka udah masuk Kristen bareng-bareng, tapi anaknya kan masih sisa nih 2 nih. Dan Iya. kita tuh nggak yang nggak harus masuk, nggak. Jadi seperjalanan. Makanya tadi aku bilang bahwa ketika lu lahir sebagai Kristen itu kasih karunia. Iya. Ya. Nah, tapi next levelnya apa? Ya lu memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu next level, another level. Iya betul. Gitu. Berarti panjang juga perjalanannya, bahkan sampai kayak dari orang tuanya yang pindah terus pindah lagi, sampai kayak Abang Gustaf udah ke berapa gereja berarti Abang? GBI Kamboja. Banyak. Sekarang GPIB.
Oh, kalau sekarang GPIB? GPIB. Iya. Terkenal. Kok ketawa? Ya, Bapak-bapak GPIB sekarang. sekarang lagi nyari gereja di rumah saya nih, susah gereja nih. Oke, kayak ada Oh, gereja iya. di Sawangan bang, bagus. Ada jauh ya Next time. tapi ya. Oke, terus Oh, ke Sawangan. nggak tahu. Sekarang aku di GKI. Oh, GKI. GKI, karena dekat GKI ini rumah. juga kan, kayak GPIB Iya, juga kan. iya, iya. Oke. Tapi apapun Iya, apapun denominasinya. denominasinya kan Keren deh denominasi. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang Betul. penting. Anyway, aku kan udah sempat kenal sama Bang Gustaf ya sedikit lebih lama, dan aku tahu dulu sempat kayak beberapa kali aku sempat dengar lagu baru Bang Gustaf, Gokil, langsung lagu situ. yang lama, lagu lamanya. Nah itu tuh apa sih ceritanya, tentang apa sih lagu itu sebelumnya? Apa Kakak ciptain lagu. Keren banget Kak. Ya, judulnya Bertahan Dalam Iman, yang teman-teman mungkin di PD udah tahu. Itu 2000 berapa ya? 2014, 19. Iyalah, pokoknya udah jadi pembina. Oh, udah jadi pembina udah. Ceritanya tentang, karena kan hidup dalam Tuhan tuh nggak yang serta-merta langsung kudus ya. Iya. Iya, Itu sebuah proses yang harus terus kita upayakan. betul. Dalam sebuah organisasi pun yang semuanya Kristen tidak menjamin kita juga hidup sempurna. Betul. Ya sedang melakukan kesalahan besar banget lah. Pada saat itu kamu. Pikiran kotor, iya dong. Masa kamu? Oh, bukan. Kenapa yang ciptain lagu? Iya, aku lupa. Ya pokoknya ngelakuin yang kita lagi ngerasa dosa banget. Seberdosa itulah. Pasti kita punya luka masing-masing yang nganggap bahwa kok dosa gue keulang lagi, ini lagi, bahkan sampai kita berdoa ke Tuhan, Tuhan kalau gue ngelakuin dosa ini lagi, gue rela mati deh. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Enggak. Pernah. Enggak ya, berarti masih gue terlalu parah kali ya? Atau... Iya, kayaknya deh. Kayak kita sama deh bang. Nah kan, Aku juga pernah. tapi Oh my nggak kenapa-napa kan? Iya. Nah itu gue sampai di titik yang saking capeknya sama dosa, abis itu timbul pertanyaan kayak gitu, dan pertanyaan selanjutnya adalah Tuhan masih sayang nggak ya sama gue? Oh. Kan selalu kayak gitu kan? Iya. Tapi jelas di kayu salib itu Masih. udah jelas. Iya. Tuhan sayang sama lu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, ya lu sayang sama Tuhan nggak? Iya sih. Itu kadang-kadang kita nanya, Tuhan sayang nggak sama gue? Tapi kita nggak nanya balik, kita sayang nggak sama Tuhan? Itu yang selalu lupa. Nah, lagu itu menceritakan tentang, jangan tanyain deh Tuhan sayang nggak sama lu, karena udah pasti sayang. Tapi pertanyaan, lu sayang nggak sama Tuhan? Jadi pada saat itu jawaban kamu adalah apa? Nah, jawabannya di lagunya. Makanya Bertahan Dalam Iman kan liriknya, meski telah ternoda hati ini, meski lelah hati untuk mencari, berlalu seperti tiada arti, dan enggan untuk menghadapi lagi. Itu artinya tuh kayak, lu berapa kali janji sama Tuhan untuk, oke, God, gue nggak mau lakuin ini lagi, tapi jatuh lagi. Terus gue janji kali ini, bener gue janji kali ini, sampai puasa, sampai akhir titik lu berdoa yang aneh-aneh deh, tapi tetap lu jatuh lagi. Iya. Sampai akhirnya lu takut untuk mencintai Tuhan lagi. Nah, lagu itu tentang itu. Sampai akhirnya lu takut untuk mencintai Tuhan lagi karena Takutnya tuh takut bikin Tuhan kecewa. yes. Intimidasi gak sih masih? Iya, itu intimidasi. Kamu merasa kayak gue masih layak gak sih buat datang ke dia atau apa sih maksudnya? Lebih ke ketika gue mau coba lagi, gue tahu gue bakalan jatuh lagi. Dan gue nggak mau nyakitin Tuhan lagi. Oh. Kayak kita pacaran, lu tahu lu banyak salah, tapi lu selalu dimaafin sama pacar lo. Iya. Terus kan sampai seiring berjalan waktu lu Nggak ngerasa enak. kayak Feeling enak. guilty dong. iya kayak Keren. udah deh, gue udah deh gitu. Nah sampai Iya. akhirnya, namun kala ku pandang diri ini terlalu berharga untuk menyerah sampai di sini. Nah dalam setiap proses Tuhan selalu tolong kan? Iya. Iya. Selalu tolong. Makanya lagu itu, ya Tuhan bukalah bibirku. Nah orang selalu bilang hati dulu, tapi lagu itu gue mau bilang untuk sampai ke hati agak susah. Setidaknya mulut dulu deh ngomong. Oke. Makanya, agar ku memujimu sepanjang hidupku, ya Tuhan bukalah mata, belum hati. Mataku. Mata, bibir, mata, karena apa yang terucap, apa yang dilihat, itu yang masuk ke dalam hati. Makanya ketika lu ngomong, ketika lu berucap apapun tentang yang ada dalam sekitar lu, firman Tuhan tergenapi. Kalau misalkan lu ngumpul sama ya orang-orang yang beriman segala macam, walaupun kalau kadang-kadang bilang, ini ketua pemuda tapi kok gini, tapi ya balik lagi, lu ada di dalam lingkungan yang baik, yang di situ ada Kristus dibicarakan, itu masuk dalam hati. Nah lagu itu tentang itu, tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan lu, jangan pernah capek untuk terus mencintai Tuhan, karena Tuhan gak pernah capek untuk mencintai lu setiap hari. Gitu. Ini Jujur itu keren banget.
baru dan gue pribadi baru dengar artinya sedalam ini tuh hari ini semenjak 2 tahun lalu. Kita baru ngarang hari ini. Kakak baru mikirin artinya. Ya, itu lagunya Itu dibuat-buat ya? di sini. Oh di Di sini. sini. Nih kamar ini. Yang lagi dosa banget, nangis, peluh air mata, udah capek. Sampai akhirnya di Mazmur berapa aku lupa deh. Situ ada Tadi Daud Wahyu ngomong. lupa, No, no, Mazmur lupa. gimana ya? Iya, Banyak kalau oke, gitu. namanya manusia, guys. Mazmur itu Daud. Oh, Mazmur Oke. 127, Mazmur 37 aku lupa. berarti Gitu. momen apa tuh yang akhirnya terciptalah lagu itu? Ya itu tadi lagi ngerasa dosa sedosa-dosanya. Gak mungkin aku ungkapin di sini Om John. Masa di spill dosanya, tapi masa iya enggak? Enggak tayang nanti. Sorry. Oke, kayak tadi kan kita diceritain banyak banget kisahnya Tuhan melalui Bang Gustaf. Iya. Kira-kira sampai hari ini current life-nya gimana dan Tuhan udah sebekerja apa ke Bang Gustaf, kehidupan Bang Gustaf. Dan by the way Bang Gustaf udah berkeluarga dan sedikit lagi akan lahir anak pertamanya. Yeay. Thank you. Kira-kira udah kepikiran belum namanya siapa Bang? Udah John lah. mungkin? Kezia ya? Masa anak gue perempuan John namanya? Oh perempuan? Perempuan. Puji Tuhan. Tapi katanya kalau anak pertamanya perempuan, bapaknya bandel. Memang. Enggak juga. Oh gitu. Enggak juga. Itu Katanya, itu kan hanya kata-kata orang aja. Itu kan katanya. Kalau aku kan hidup berdasarkan kata Tuhan. Iya, Gokil nggak gue? kurang. berarti udah siap dong jadi bapak yang posesif yang kayak nih Waduh, gue nggak kebayang kalau tanya kayak gitu Iya, John. Karena pasti sih Bang. yang sering gue bilang kan tentang kesaksian gue yang udah sharing ke teman-teman lah ya. Gue nggak bayangin anak gue kalau bisa gue kerangkeng gue. Karena kamu takut Bener. dia ketemu orang-orang kayak kamu ya? Iya, betul. Iya, Udah waduh. menduga. Nah, tapi kan, waduh, nggak bisa ngebayangin, bener. Jadi satu-satunya hal yang bisa gue andalkan adalah tentang bagaimana gue sama istri komunikasi dan bagaimana percaya dengan campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita aja. Karena kalau gue bayangin nih, ngeri bener. Iya Ngeri. sih benar. Maksudnya yang sekarang aja dunia sekarang udah sejati nih, gimana nanti dunia kalau pada saat anak kakak gede. lihat sosial media gitu-gitu, Iya. ih ya Tuhan, kalau anak, Udah bapak-bapak banget kalau gini. Sorry. kehidupan anak muda zaman sekarang kan apalagi bener-bener Emang gimana sih Jan kehidupan anak muda zaman sekarang? zaman sekarang. Kayak dia udah tua ya. tua banget ya. Udah tua nih orang nih. Cuman Ya. iya sih, kalau jadi bapak pasti ada ketakutan tersendiri, apalagi kalau anaknya perempuan ya kan. Kayak takutnya ketemu ya orang-orang kayak bapaknya dulu. Wih. Kayak kamu ya Jan. Tapi satu hal ketika gue ngomong sama istri kan kayak, iya, jadi random komunikasi di kamar aja ya kayak, bayangin kalau nanti Dede Dede. ya Dede loh, masa gue sebutin namanya di sini ya. Dede udah umur kalian, terus pulang nangis gitu. Mungkin dia disakiti karena sama cowok atau gimana. Di kepala gue pasti gue samperin laki-laki itu dong pasti. Iya, Mau di mana di Padang gue samperin. jauh ya Padang. Tapi kan balik lagi ya, istri gue bilang bahwa itu kan proses kehidupannya dia gitu loh. Iya betul. Justru yang mendewasakan adalah ketika dia bisa terluka dan balik lagi. Kayak kita dulu gimana sih, berapa kali kita sakit hati, berapa kali kita di air mata yang tumpah, kalau kita percaya Tuhan akan gantikan jadi sumber mata air kan. Betul. Gokil gak gue? Kali ini gokil. Itu gokil. Nah tapi balik lagi untuk membayangkan kayak anak lu pulang nangis kayak wah nggak kebayang sih gue. Karena Emosi pasti sih sakit kayaknya. sih, apalagi anak yang udah dirawat dari kecil banget. Iyalah. Sayangin. Tapi dari tadi kakak ngomongin yang Tuhan tolong. Boleh nggak diceritain satu aja kejadian yang gak usah digokilin gitu. Aku jadi bingung. Yang banyak. Tuhan tolong, maksudnya kayak Banyak. yang kakak bisa bilang kayak Tuhan lagi dan lagi lu nolongin gua gitu. Banyak banget guys, banyak banget. Salah satunya deh mungkin bisa Dua share deh, juga dua ke deh. teman-teman semuanya. Yang sering gue bilang ke teman-teman dulu, Aku nggak pernah denger nih. merangkum dari pertanyaan terakhir ekonominya semuanya. Gua Kayak host gak guna ya hari ini ya. Kita kakak ngomong aja deh. Aku dengerin kakak deh. tuh dulu tinggal di bekas kandang ayam. Oh iya, maksudnya separah itu. Iya. Terus bukan dulu bekas kandang ayam dibangun bedeng gitu. Bentar kak, itu pilihan atau emang Nggak ada duit. Oh, Situasi kirain kakak berarti ya, situasi. gabut aja gitu kayak Enggak. tiga kandang Gua ayam. masih kecil orang banget. gabut mana yang mau jadi orang miskin kids ya? Iya, gue nggak Enggak, tahu. gue masih kecil banget. Terus bokap ini sebagai gambaran ya. Jadi ada Oke. rumah, terus ada table gitu nih kayak gini. Hah?
ketutup gini, tapi agak gede ya. Itu kalau di depan rumah gitu, tukang sayur nih. Jadi kalau pagi orangnya mau belanja, mau dagang sayur itu bokap nyokap bangun dulu, habis itu kemana? Habis itu udah agak sore, tukang sayur udah ini dirapihin, ini mejanya dijatuhin. Nah kita tidur di kolong-kolong meja gini. Oh, Sumpah itu kayak gitu. gila. Sampai akhirnya Tuhan tolong terus naik, bisa ngontrak. Oh, berarti Kontrak. maksudnya gak punya rumah? Ya nggak punya dong, miskin saya. Hmm. Miskin. Tapi kalau ngomong pertolongan Tuhan, pada saat itu kita memang miskin, tapi kita tuh nggak ngerasa yang Kekurangan. enggak biasa aja. Kurang Happy-happy pasti, aja kurang gitu. pasti. Tapi Kan kita yang tercukupi. enggak juga. Tapi damai. Tapi kita nggak ngerasa yang kayak, wah iya gue miskin. Enggak, biasa aja. Kita masih bisa ketawa, kita masih Miskin-miskin. bisa santai, Gitu. masih ada waktu buat ngobrol sama bokap Oh. nyokap. Sampai akhirnya Tuhan angkat derajat, kontrakan. 35 kali kita pindah Kenapa? kontrakan kayaknya deh. Oh, banyak juga ya. Puluhan dah pokoknya. Karena puji Nggak bisa Tuhan, bayar. Oh, sorry selain itu, itu pasti. Karena kenapa gue bisa ngobrol ini baru kemarin kan, gue tuh kalau pulang kantor sama istri sama bokap nyokap selalu ngobrol tuh. Jadi teman-teman sesibuk apapun ngobrol sama orang tuanya karena itu penting. Ngobrol John. Ngobrol. Iya. Nah itu baru kita ngobrol karena kan gue sama istri, puji Tuhan, Tuhan kasih berkat, kita baru ambil rumah. Puji Oh Tuhan. itu oh ya. Gila. Achievement. Nah itu Bang kalau Gusaf. bilang pertolongan Tuhan di situ. Jadi again, lu jangan tanya Tuhan tolong atau enggak, pasti. Nah yang lu perlu tahu, lu sadar enggak kalau ditolong Tuhan? Nah itu yang susah. Iya benar Kadang-kadang sih. kan kita ditolong Tuhan kayak, mana nih Tuhan? Mana nih? Ya udah ditolong, lu nya nggak sadar. Atau mungkin Tuhan udah tolong tidak sesuai dengan apa yang lu inginkan. Padahal kan itu haknya Tuhan ya. Iya, itu haknya Tuhan. Apapun Jawabannya Tuhan jawabannya. iya, tidak, tunggu. Tidak pun jawaban Tuhan. Iya. Kadang-kadang kita maunya iya. Mungkin tidaknya Tuhan kita berharapnya tunggu kali ya gitu. Iya. Nah itu, jadi di situ pertolongan Tuhan banyak banget. Story yang paling berkesan buat gue adalah ketika gue jadi ke Korea Utara, Korea Depok. Korea tuh apa Korea sih Kak? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih Korea. Korea itu Koordinator area Depok. Kok tugasnya apa sih koordinator area Depok Kakak? Ya itu nanti pembina aja yang ngomongnya. Iya. Oh, oke. Dragging kedua. Kakak mau ditanya itu. Enggak aja. Ya intinya pas itu kita lagi melayani di Karawaci. Dulu kan kita masih cross mimbar ya, Iya. segala macam. Mungkin sekarang juga ya. Sekarang juga. Jadi Iya. gue tuh inget banget itu pertama kalinya KAI pakai kartu yang harus resmi pakai kartu. Oke. Ya, nah itu gue Oh, tadinya pakai karcis kan ya? Iya, pakai karcis kayak gitu. Nah, Tahu nggak tadi sih Mas? bukan pakai karcis. Apa? Dulu kita masih pakai flash yang bisa harian gitu loh. Oh, kartu harian, TP Oh. harian, TP harian gitu. Nah, ditukar uang lagi. iya, nanti kita balik terus duitnya keluar lagi. Iya. Nah, di hari Oh, gitu. di hari itu gue udah ada nih, bisa sampai Karawaci, goceng lah pada saat itu, goceng dari Pasar Minggu Karawaci. Terus pada saat itu nggak boleh pakai karcis itu. Harusnya karcis yang udah kayak flash gitu loh. Iya. Yang dari KAI. Gue cuma megang duit kalau nggak salah 20 ribuan lah. Atau 15. Pokoknya duit itu habis buat beli tiket itu. Nah, jadi udah jalan aja karena waktu itu gue sharing firman di sana. Ya udahlah, Tuhan tolonglah, santai aja. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, takutnya ntar. Mengimani itu ya. Iya. Ya. Santai-santai lapar ya. Nah, ini menarik ceritanya. Kalau pertanyaan Tuhan tolong ini salah satu kesaksian gue yang selalu gue inget karena lucu. Apa. Jadi berangkatlah gue, tap in, naik kereta. Ya kan udah biasa, duduk sampai akhirnya stasiun Tangerang. Zaman dulu itu masih Grab diskon segala macam. Jadi tuh kita di grup murah tuh banget ya. murah banget. Kita di grup tuh, guys tolong dong pesenin dari sini ke sini gitu. Jadi tuh komunikasi di TOG itu masih lancar, nggak tahu nggak sekarang. Nah, Puji Tuhan. sekarang ya. Digital lancar banget sekarang. Yes. Jadi kalau guys tolong dong mau ke sini pesenin Grab. Ada yang punya promo nggak gitu. Nah, itu tuh selalu kayak gitu. Jadi, iya. Bang, udah dipesenin ya, standby di sini. Selalu kayak gitu. Jadi, puji Tuhan, satu step dari Tangerang ke Karawaci aman. Udah tuh gue nggak punya duit sama sekali kan jalan. Sampai akhirnya pas firman, gue udah mau selesai, datang satu teman gue nih. Kucluk. Alumni 2009 Gunadarma. Oh, Sastra lama Inggris. ya. 2009 itu kamu udah apa Nah, Jon? itu tuh orang itu yang tobat bareng-bareng gue. Oh iya. Tobat bareng-bareng gue di GB Kamboja. Islam Gua- dulu tadi. Enggak juga, dia Kristen Tobat kan tapi nggak harus ya tapi berandalan lah. hancur, tapi hancur. Nah, itu gua, bang gua. Nah, sampai akhirnya kita tuh udah lama gak komunikasi.
Tiba-tiba dia hadir. Tiba-tiba dia datang. Alumni Gunadarma juga, duduk di belakang. Lah gue kan kayak abis mau udah selesai firman, ini orang ngapain namanya gue. Tapi gue fokus segala macam. Sampai akhirnya selesai, namanya bio. Kak bio gitu. Selesai, anak-anak biasa kan udah selesai kan evaluasi. Gue gak ikut evaluasi, nyamperin dia. Kan udah lama banget ketemu. Ngapain lu Kak kesini gitu. Gue gak tahu kenapa, pas gue lihat flyer lu WhatsApp, gue pengen datang. Terus tau apa dia bilang? Dikasih duit gue gocap. Abis itu gue makan dulu, abis itu gue nggak tahu kenapa nih kasih duit gocap, abis itu dia pergi pulang. Udah, maksudnya dia cuma datang hadir karena dia ngerasa kayaknya gue harus datang, Iya. ngasih uang, Betul. cabut. Gila. Itu salah satu penyertaan Tuhan yang buat gue, Tuhan gokil gitu. Tapi kadang-kadang gue nekat juga, gue coba lagi kayak gitu, nggak jalan gue. Nggak jadi tes-tesan ya. Ini Tuhan bakal tolong lagi gak ya kira-kira? Jalan gue pernah dari kampus D ke pasar Minggu, jalan gue. Kampus dia ke pasar Minggu. Iya dulu masih kurus saya. Ngetes lagi kadang-kadang emang kadang-kadang pegel ya. otaknya agak-agak kurang. Saking percaya, Dor bilang terlalu percaya mas gitu. Not today Gustav, not today. Ya tapi balik lagi. Not today ya. Tapi again, dari situ refleksinya adalah mau Tuhan tolong sesuai dengan apa yang lu pengen, ataupun hold dulu ataupun tidak, lu masih tetap mau percaya nggak kalau Tuhan tuh selalu ada andil dalam kehidupan lu. Ya gitu. Itu salah satu yang story yang banyak lagi lah yang kalau bilang Tuhan tolong pasti Tuhan tolong sih. Oke. Gitu, Kezia, John. Gila, Bagus ya ceritanya. Sepanjang itu dan bahkan kayak sering banget gue juga dengerin tentang Bang Gustaf ini kayak ya kan kita sering nongkrong dan suka dengar kesaksiannya dulu, banyak banget ceritanya Tuhan melalui Bang Gustaf kayak apa ya? Yang tentang kesurupan juga banyak. Gitu. Oh iya. Itu. Ini aku belum pernah dengar. Itu menarik. Wah, itu Aku belum pernah cerita. oh gini, ceritanya adalah awal-awal tobat. Awal baru masuk Kristen. Awal masuk Kristen. Jadi Ini exorcism atau maybe something kayak Something gitulah. like that. Gokil. Gokil. Itu yang aku bilang tadi. I think we try in English, right? Sure. Okay. Why not? Ya itu pertama kali. Tadi katanya in English. So Agak first. susah. Oke. So first agak susah kayak gitu guys. Mikir dulu gitu. Oke, sorry. Itu jadi pas pertama tobat, gue tuh bilang sama Tuhan, gue bilang sama Tuhan, gue ikut lo. Karena ada 2 kejadian yang sedih dan menarik. Gue bilang sama Tuhan, biasa Ini aja gak serem berarti. Joni sedih mana? Ini Gitu. too Respon much yang deh. too much Joni. Iya. Ya. Nanti evaluasi lagi. Oke. Iya, it's okay. Kita terlalu banyak bercanda nih. Itu jadi pertama pas gue udah tobat udah dibaptis, gue bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ketika gue memilih lo sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya istilahnya masuk Kristen lah. Gue pengen lu pakai gue full. Gue nggak mau setengah-setengah. Apa yang ada dalam diri gue, ambil. Pokoknya gue kasih semuanya buat lu. Mau pakai apa, gue ikut. Tapi satu pesan gue, kalau gue boleh minta satu hal sama lu, jangan bikin keluarga gue kelaparan. Itu 2 hari gue nggak pulang tuh. Kenapa tuh? Nyari duit. Karena pada saat awal-awal kuliah tuh gue masih ngamen-ngamen, nyari-nyari. Amen. Miskin. Ya kan aku nggak tahu seberapa ya. Maksudnya yang bisa digarisbawahi adalah gue miss banget sama Bang Gustaf karena di tengah-tengah kuliah dia pelayanan bukan cuma di PD, abis itu dia nyari uang juga. Itu keren banget Bang Gustaf, kayak bener-bener sebisa kontrol itu. Manajemen waktunya bagus banget. Ya itu pilihan sih. Kadang-kadang kan orang ada yang bilang gue nggak ada waktu bang, gue keluar pelayanan untuk ini dan itu semua it's all about prioritas sih. Kalau lu pilih prioritas semuanya sertakan Tuhan, pasti ada hikmat untuk lu memilih mana yang benar, mana yang enggak, mana yang harus, mana yang enggak sih. Jadi cerita kesurupannya apa? Nah, itu gue pulang. Ini cerita yang pertama gue pulang. Kan gue bilang tadi Tuhan jangan bikin keluarga gue kelaparan. Terus gue pulang, ketemu nyokap depan pintu. Nyokap bilang, Dek ada duit enggak? Gitu. Kenapa? Mama 2 hari belum makan. Aduh. Itu pertama kali gue bilang Tuhan jaga keluarga gue jangan sampai kelaparan. Pada kasih akhirnya kelaparan. Tuhan kasih kelaparan. Tahu nggak yang impresi dalam hati gue apa? Apa? Even nggak dijawab, lu masih tetap percaya gue nggak? Tuhan kayak ngomong kayak gitu. Gue bilang, oke. Kalau ini yang lu mau, tetap. Sampai akhirnya gue mau tetap lu pakai gue full. Akhirnya kuliah lah. Ya gue ngamen dulu nyari duit apa segala macam lah, minjem duit pada saat itu teman-teman banyak lah. Nah besoknya gue kuliah masih dengan doa yang sama.
Dulu masih ada jam ke-10 kalau nggak salah ya, Gundar ya. Itu pulang jam Sekarang juga, Kak. masih ada ya? Jam 6 jam 6-an lah di kampus salah satu kampus lah di Gunadarma. Nah, itu pulang gedung 3 kampus E. Iya, Oke. E ya. 3 lah. Nah, itu tuh pulang segala macam, ada yang teriak-teriak. Terus turun, panggil Ustadz, panggil gini-gini lah segala macam. Ada apa sih? Gue bilang. Perasaan nggak ada ya? Panggil Gustaf nggak ada ya? Mana gua dengar Ustadz. Iya, nggak ada yang panggil Gustaf Siapa gitu. gue katanya. Nah, singkat cerita, naik gua udah ada yang kesurupan, perempuan udah, wah, tapi bukan Apa yang Kakak lakukan pada saat itu? jujur ya, gua nggak ngapa-ngapain, sumpah. Tidak ada Ya. teatrikal, tidak ada benda penunjang, tidak ada apapun. Terus? Jadi cuman kesurupannya nggak yang aing macan, nggak gitu ya, biasa aja kayak wah gitu. Enggak, itu nggak biasa juga. Oh iya, nggak bisa ya. Ya kayak gitulah, kayak dia wah gitu, terus kayak again nggak ada Bagus tapi itu. nggak ada benda penunjang, tidak ada apapun. Gue cuma bilang ada apa gitu, nggak tahu nih, tiba-tiba teriak segala macam gitu. Gue kok blank aja, gue cuma bilang Kak aman. Gue seingat gue pegang tangannya, Elus-elus. gue cuman lulus itu mah bukannya, gue cuma pegang tangannya, gue tahu pada saat cuma doa Bapa Kami. Oke. Ya sambil gue berbahasa lidah yang gue tahu lah ya, tapi itu pun dalam hati gue berbahasa lidah, gue doa Bapa Kami, gue bilang dalam nama Yesus tangking segala macam kuasa jahat. Udah tuh, lepas tuh. Nah, yang lucunya sebelum gue ada tuh temen gue yang berusaha untuk yang wow, malah dikatain sama sini, wow gitu. Sampai akhirnya ya udah, kan nggak mau Kata-katanya kotor kan, nggak layak tayang ya? nggak like tayang, jadi Oke. detit gitu. Tapi itu the truth-nya dikatain sama si yang kesurupan ini. Sampai akhirnya gue pegang tangannya, gue doain dalam nama Bapa Kami, gue apapun yang gue bisa lah. Ya. Sadar. Tapi nggak selesai sampai situ, sadar, turun ke bawah. Oh, Ngamuk lagi di bawah. kakaknya atau Si kakaknya yang kesurupan. Ngamuk lagi di bawah. Sampai akhirnya gue pegang kepalanya, pun dia tuh udah di tempat sampah gini kan. Udah gitu-gitu, karena muntah-muntah kan. Wah, gitu-gitu. Terus gue pegang kepalanya, gue bilang, gue nggak tahu dia dengar apa enggak. Terus gue bilang, Kak, percaya Tuhan ya, apapun itu Tuhan satu, percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Nah, di sini ada yang komat kamit kan. Nah, kan nggak tahu ya, maksudnya ini tayangnya di mana ya, tapi kalian edit lah ya. Di sini udah komat kamit tuh. Terus gue kan, ya gue berhentiin, kamu diam mereka berdua kan. Baru gue Menurut tuh doain. keren, kakak keren. Disitulah kuasa Tuhan menyatakan. Kenapa Habis ya? itu gue doain dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus gue tangking segala macam kuasa. Sumpah gue nggak tahu apa-apa. Gue cuman kayak, ya ini yang sering gue lihatnya kayak begini gitu loh. Gue cuman mengaktualisasi apa yang selama ini gue tahu aja. Gue nggak yang ngusir, wah nggak ada. Sepengalaman gue pada saat itu Berdoa aja gitu. Berdoa aja. Karena tidak ada nama yang lebih berkuasa apapun di dunia ini selain Yesus Kristus kan. Udah sadar, keluar tuh hijau-hijau. Hijau. Nggak tahu hijau. Palanya gue masukin tong sampah kan. Cincau. Wih. Sorry. Ya gitulah ceritanya. Itu kayaknya pengalaman pertama setelah tobat mungkin. pertama yang Ya, tapi- berbau kayak gitulah. Abis tobat banget itu. Bener-bener habis tobat. Oh. Oke, berarti terlalu banyak juga ya pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak bisa ceritain fullnya gimana. Makanya kalau mungkin mau diceritain sama teman-teman, sama Bang Gustaf, mungkin boleh ikut nongkrong di PD Gunadarma bersama mentor kita, Abang Gustaf. Oke, ngomongin tadi, ini rada lompat-lompat, cuman nggak apa-apa. Ngomongin tentang anak yang tadi, yang baru lahir tadi. Baru lahir. Belum Minggu lahir. depan lahir. Yang akan lahir. Emang minggu depan kakak? Minggu depan. Emang tayangnya kapan? Yang nggak tahu minggu depan hari ini lah. Ya, Ya pokoknya. Kesiapannya sejauh ini gimana sih? Mungkin rumah sakit, nama. Tadi kan kakak sempat curhat kan? Iya. Wis. Ya udah daftar. Sesusah apa nyari uang? Apa? sana? Daftar apa? Olimpiade? Enggak akan daftar Oh, kamar. sorry. Nanti kamu rasain guys ya. Iya deh. Apa John? Dan gimana? Kayak apalagi yang kita tahu kan istri kalau udah hamil mungkin banyak hal-hal yang abang nggak expect karena pengalaman pertamanya mungkin. Iya. Oh, iya. Biasanya kan kalau hamil suka muntah-muntah, nggak suka cium bau Iya. suami. Iya. Enggak sih, enggak sampai sejauh enggak itu lah. gitu. Suka tidur sama suami. Iya. Enggak sampai sejauh itu. Oh, enggak Tapi gitu. memang yang berubah kan gue suka masak. Gue suka masak, bikin sambal dan lain-lain. Pokoknya masakan-masakan yang berbau balado. Terus Dia nggak suka.
Jadi berubah tiba-tiba yang tadinya suka terus jadi nggak suka. Ya gitulah kadang-kadang Oh, mungkin hormon ya. iya. Tapi ya udahlah. Tapi nggak ada yang sampai ribet banget enggak sih, biasa Oh, aja. Yang kakak udah persiapin sejauh ini apa aja? Ya rumah sakit udah, segala macam udah. Pokoknya tinggal tunggu the Tanggal day-nya aja mainnya. sih. Doain ya teman-teman semuanya, doain juga doain. teman-teman buat Gustav Bang Junior. Gustaf. Oh, Ih, Gustav Junior. enggak dong. Gustif dong, Ray. Waduh. Istri kakak siapa namanya kak? Gita Yuliana Bernadus Tentua. Kan Oh udah. udah. Oh harus ada tentuanya ya. tentuanya Dong, udah nikah, Ambon. Bro. Oh kok bisa gitu ya? Aku juga mau sih. Kalian kan nggak boleh pacaran. Aduh. Bukan gak boleh nikah. Nah lanjut. Oke. Lanjut. Kayak sebelumnya mungkin dari yang tadi kita udah dapat cerita sedikit mungkin dari Bang Gustaf juga tentang perjalanan dia bersama orang tua. Iya. Yang mungkin kita juga tahu orang tuanya yang dari orang nggak percaya akhirnya jadi orang percaya. Mhm. Mungkin ada gak sih kata-kata mungkin yang Gokil. ingin Abang Pesan-pesan yang ingin sampaikan, kakak sampaikan ke pesan-pesan. papa mama kakak. Ke Bayangin. papa mamaku. Iya. Masa papa mama aku? Si nonton tuh papa mamaku. Ya nggak apa-apa. Nanti kita klip. Kayaknya buat orang tua aja kali ya. Iya. Kayak papa mamaku kayaknya terlalu eksklusif deh. Pah. Buat Wes. Gitu. No, Nah. mungkin gini. Aku bilang sama teman-teman semua, kadang-kadang lu ngerasa bahwa orang tua lu ngekang banget. Orang tua lu tuh kayak, apa sih papa mama ngertiin aku dong. Benar. Tapi satu hal yang lu percaya, satu hal yang lu kadang lupa, lu udah coba ngertiin bokap nyokap lu belum sih? Betul. Karena seburuk-buruknya orang tua lu, mereka melewati banyak tahun, banyak permasalahan untuk tetap bisa ngejaga lu sampai sekarang. Yes. Jadi terlalu egois kalau lu bilang bahwa papa mama ngertiin gua dong. Nggak, no. Lu yang harus ngertiin bokap nyokap lu. Karena mereka sampai pada hari ini masih tetap usaha keras cari duit untuk kehidupan lo. Dan make sure lu baik-baik aja. Walaupun tidak ada kata sayang di dalamnya, tapi tindak lakunya itu terus menyatakan bahwa dia sayang sama lu. Jadi bukan hanya tentang untuk papa mamaku. Dan ini aku sadari bahwa ketika aku ngobrol sama papa mamaku, jadi buat teman-teman semua yang ngerasa bahwa oh bokap nyokap gue mah gini, no. Coba berusaha untuk coba ngertiin apa yang bokap nyokap lu mau. Kayak pap, aku nggak boleh. Ini selalu aku ajarin ke teman-teman dulu. Aku nggak boleh pelayanan sama orang tua karena gini. Sebenarnya lu dididik sama orang tua lu untuk jadi anak yang baik di mata mereka. Iya. Makanya mereka untuk berusaha untuk kuliahin elu, jagain elu, bikin kamar buat elu, ataupun make sure semuanya, all the things yang ada dalam diri lu tuh baik. Iya. Nah, makanya ketika lu ikut organisasi, make sure bahwa ada beberapa poin yang selalu gue kasih tau. Masih inget, John? Masih. Apa aja? Lupa lagi. Lantang banget lo ngomong lu tadi lu. Pokoknya jangan sampai ganggu kesehatan lu, jangan sampai ganggu kuliah lu, jangan sampai ganggu waktu dengan orang tua lu, jangan sampai ganggu ekonomi keluarga lu. Karena lu dikuliahkan di Gunadarma untuk jadi anak yang benar-benar berhasil. Tapi bayangin kalau lu masuk PD Gunadarma, kalau lu masuk sebuah organisasi, kuliah lu jadi makin bagus, IPK lu jadi naik, terus kesehatan lu juga makin bagus, quality time dan pengertian terhadap orang tua lu makin bagus. Pasti juga orang tua bakalan bertanya, kenapa nih anak gua? Belajar di mana nih? Dan lu bisa dengan bangga di PD Gunadarma. Dan kenapa gue bisa bilang gitu? Karena itu yang gue lakuin 10 tahun. Gila. Dan itu yang gak John lakuin. Itu reminder juga buat diri gue. Dan juga case ya. Iya. Jangan menunjuk saya doang. Parah banget. Ya, PPPP lainnya. Semangat ya Berarti, teman-teman iya, semua. salah satu kata-kata yang sering gue pribadi ingat adalah pokoknya orang tua kita zaman sekarang adalah hasil terbaik dari Iya, dari zamannya dulu ya. Yes. Itu selalu gue ingat. Komsel selalu dibawain itu, apalagi waktu itu PS terakhir dia Bang Gustaf bawain tentang hati bapak tuh, yang gue pikir kayak oke, ini tamparan pertama buat gue, yang akhirnya kayak mesti perbaiki komunikasinya pelan-pelan, mesti kayak renungin, evaluasi juga apa sih yang udah, maksudnya gue ngelakuin apa sih di PD Gunadarma sampai gue lupa sama rumah, gue lupa sama orang tua, Yeah. gue jarang pulang, dan ya masih belum ada perubahan. Gue baru mau ngomong. Karena salah, John. Firman Tuhan bukan untuk menampar yang membuat luka. Firman Tuhan untuk pertobatan. Jadi kalau cuma ditampar doang gak usah firman Tuhan, gue tampar juga bisa. Iya, Bang. Bener. Firman ini salah. Aduh, menampar banget gitu. Ya kalau untuk ditampar doang yang ada cuma sakit. Tapi firman Tuhan tuh untuk mempertobatkan orang-orang. Jadi jangan cuma mau ditampar. Oke. Paradigmanya tuh mungkin terlihat rohani ya, gue tertampar banget gitu.
Tapi apakah mau berhenti di tertampar? Kalau Iya. berhenti di tertampar hanya untuk sakit. Oh, berarti ada fase selanjutnya Ada selain fase tertampar. selanjutnya. Oke, oke. Nah, nanti di komsel selanjutnya. Oke. Di another episode bersama Bang Gustaf. Wis terlalu Pria ini, sejati pastinya. terlalu berlanjut. Kenapa sih Kak emang nggak mau Kak ngobrol sama aku Mau, lagi? di rumahku tapi udah. ya. Oke, next question. Kayak tadi kan udah tentang orang tua. Apa sih pesannya buat Kak Gita Kak Gita? sekarang. Wih. Kak Gita, kalau Kak Gita pasti nonton kan Kak Gita. Sedih nih kalau ini. Ah, naik ke sini. ini dia Udah nih nggak, air mata kita cari nih. Rating. Buat wah ini teman-teman. Pernikahan tuh gue belum sampai setahun sih nikah. Tapi beda banget sama pacaran. Jadi kalau untuk teman-teman yang keluar hanya untuk pacaran, make sure lu sampai nikah kalau nggak buang-buang waktu. Beda banget Kak Bang. Apa? Sama Beda itu. Beda dong. Beda. Karena orang-orang anak muda zaman sekarang kayak selalu kayak gua pacaran nih mesti sampai nikah. nggak, sekalipun pacarannya lama. Aku pacaran 4 tahun nih, 5 tahun. Iyalah 2020 Tapi merasa selama 5 tahun itu, ya Hmm. kita pukulnya 5 tahun ya. Itu merasa kakak tuh sebenarnya udah kayaknya emang udah kenal banget deh. Tapi Wah. setelah nikah beda. Iya, iya, malah jadi beda. betul. Karena kita pikir kita udah mengenal. Tapi ternyata Tapi kita tidak untuk kenal. tinggal lebih dalam lagi itu proses pengenalan sama pasangan tuh setiap hari dalam rumah tangga akan ada hal-hal baru yang lu temukan. Jadi aku sangat menyayangkan meninggalkan pelayanan untuk pacaran. Make sure bahwa untuk kamu semua yang meninggalkan pelayanan hanya untuk pacaran, make sure sampai pernikahan. Karena Nggak worth it. setidaknya menurut pemikiranku, kamu meninggalkan cita-citanya Tuhan untuk pasangan yang nantinya bukan buat kamu itu nggak worth it sih. Yes. Jadi make sure itu sampai pernikahan. Kalau enggak, ada cita-citanya Tuhan yang Tuhan taruh di dalam pelayanan terbuang gitu-gitu aja. Benar. Kalau itu buat anak muda, kalau buat Kak Gita, Oke. kita balik lagi ke Kak Gita ya teman-teman. Karena Gita ini dia melengkapi banyak kehidupanku sih. Thank you my wife. Is. Keren. Thank you istriku. Dia yakin harus begitu banget ya? Ya terserah Oh, kakak. gitu. Ya, istriku. Buat kita, thank you udah banyak ngelengkapin kehidupanku. Apa lagi ya? Agak susah kalau ngomong kayak gini, tapi yang jelas thank you udah jadi air ketika aku jadi api yang sangat membara. Banyak hal yang big step bahkan dengan keberadaan Gita itu membuat aku jadi berani melangkah lebih lagi sih. Jadi bener-bener completely my life. Thank you for everything what you've done. Love you so much lah. Gokil. Love you more. Love you Kak Gita. Wes, Love you. Maaf. Oke, mungkin Kezia boleh. Oke, Kak, tadi kan kakak udah ngomongin tentang lagu Bertahan Dalam Iman. Sebentar lagi kita akan Suruh closing. nyanyi ya? Iya. ini nggak tahu kuncinya nggak apa-apa nih. Ya elah. Kasih tahu dong. Arthur kan suruh ini nyanyi Oke, mungkin lagu-lagu. boleh kita bantuan dari teman-teman. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Jadi biar kita real aja. Heeh. Arthur, Kayak kita mungkin panggil juga teman salah satu gue nggak tahu. teman Iya. kita. Gue nggak tahu. Dan ya mungkin Oke, segitu aja mungkin yang kita Iya. bakal obrolin di pack. sebenarnya masih banyak ya yang bisa diobrolin sama Bang Gustaf. Komsel, karena- atur komsel aja. Banyak banget. Oke, Sama kita pembina atur ya. yang lain atau sama yang Enggak, aku lain? mau sama Enggak, kakak. mau- Kakak. Ya ke rumah aja mampir. Iya, benar. Nanti gue share lah. Rumah Mau main-main. Udah pernah Udah main. pernah main, Tapi yang Bang. baru belum pernah kan? Sombong. Oh iya. Rumah Boleh, baru boleh, nih. boleh. Sombong. Aku salah. Tadi katanya kakak nggak sombong orangnya. Sorry. Saya Gustaf Sony, saya mau klarifikasi. Nggak kelar-kelar nih. Oke, mungkin Time out. mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah Nonton dari awal nonton sampai akhir. Dari awal sampai akhir mungkin banyak hal yang mungkin Bisa dipelajari dari Bisa Bang Gustaf. Dari dipelajari. tadi Bang Gustaf kita udah ngomongin tentang perjalanan hidupnya Bang Gustaf bersama Tuhan dan bersama keluarganya seperti Betul. apa. Jadi semoga itu memberkati teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mau tahu update dari Bang Gustaf bisa lihat di Instagram atau di sosial media Bang Gustaf ada di mana, Kak? Gustaf Sony. Sony. Dan di LinkedIn-nya mungkin Ngapain kelingin gue? Twitter mungkin, TikTok, Jangan. enggak. Instagram aja. Nah, cukup ya. Nomor WhatsApp enggak. Enggak Nggak juga. usah, Oke. Lebihan. Mungkin kalau mau teman-teman mau lihat update dari PD Gunadarma selanjutnya bisa lihat kita di
Instagram kita PD Ada ya? Gunadarma Ada Official. di sini. Ada juga di TikTok kita Art of Glowing, juga ada di YouTube dan Spotify kita di PD Gunadarma. Dan channel WA kita ada di PD Gunadarma itu. Keren. Oke, sekian teman-teman. Thank you banget yang udah Udah hadir, nonton dari udah tadi. nonton. Thank you juga untuk Bang Thank you Gustaf John, thank you guys ya. yang udah Thank you. Thank you. menjadi narasumber jauh-jauh dari Pamulang sana. Yes, you're doing great guys. Thank Ah, you. Thank you Bang Gustaf. Oke, kita tinggal sebentar karena Bang Gustaf bakal nyanyi lagunya. So, Bertahan dalam iman. gue Kezia pamit undur diri. Gue John undur diri. Stay tune di podcast kita selanjutnya. Thank you. God bless you all. God bless. Dan Meski telah ternoda hati ini, meski lelah hati untuk kembali, berlalu seperti tiada arti, dan enggan untuk menghadapi lagi. Namun kala pandang diri ini terlalu berharga untuk menyerah sampai di sini. Ya Tuhan, bukalah bibirku agar ku memujimu sepanjang hidupku. Ya Tuhan, bukalah mataku agar ku melihat kebesaran dan keagungan-Mu. Ajarku berharap dalam firman-Mu sampai hatiku bertahan dalam